Halo teman-teman, great days. Berjumpa lagi dengan saya, Jonathan Kamil, alias Kam John. Topik video kali ini adalah tentang kegagalan atau failure. Wah, dengar kata-kata gagal aja itu udah menjadi satu momok yang menakutkan. Wah, gagal begini, gimana kalau saya gagal? Kegagalan itu seolah-olah menghantui kita, teman-teman, ya, dalam kita proses melakukan sesuatu. Oke ya, ada nggak cara mengatasi kegagalan ini? Sebelum itu, subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan update-update video terbaru dari Mindset Logic series ini, supaya selalu update, nggak ketinggalan. Oke ya, sebelum kita membahas caranya, apa sih definisi dari kegagalan itu? Ya, definisi kegagalan adalah tidak terrealisasinya, tidak tercapainya suatu hal yang kita inginkan atau kita harapkan. Ya, kita kan planning nih, rencananya, inginnya itu seperti ini. Ternyata tidak mencapai, tidak berhasil. Nah, itu kan namanya kegagalan. Ya, fail. Oke, fakta kegagalan nih teman-teman adalah tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanya pembelajaran. Saya ulangi ya, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah pembelajaran. Loh kok gitu John? Ya, kegagalan kan ditakuti. Kok sekarang bilangnya nggak ada yang namanya kegagalan? Oke, gini. Jadi teman-teman, dari satu titik nih ya, dari satu posisi yang teman-teman inginkan, nyampe ke satu posisi ini, nyampe ke titik ini dalam hal apapun ya. Nah, di tengah-tengahnya teman-teman akan menemui berbagai yang namanya rintangan atau hambatan. Ya, kok salah? Kok nggak sesuai? Ya kan? Kok gini hasilnya? Ini bukan yang saya mau. Nah, berbagai rintangan hambatan inilah yang kita namakan mode pembelajaran atau learning process in life. Proses pembelajaran dalam hidup. Ya. Jadi terjadi berbagai mode pembelajaran tuh teman-teman. Ya, sebelum kita mencapai satu titik yang kita inginkan. Nah, yang namanya gagal itu yang mana? Dalam mode pembelajaran ini teman-teman, itu muncul dua pilihan. Pada saat kita melakukan sesuatu dan ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Wah kok kacau ya, wah kok salah ya. Nah itu dimunculkan dua pilihan. Pertama, mau lanjut atau coba lagi. Ya, pilihan pertama. Atau yang kedua, stop aja, berhenti deh. Saya nyerah aja, susah kayaknya nih, udahlah. Ya. Dua pilihan ini yang mana teman-teman pilih? Kalau yang pertama dilanjutkan misalnya, lanjut terus dong, coba lagi. Ya, itu namanya mode pembelajaran. Teman-teman lagi belajar. Tapi kalau teman-teman memilih yang kedua, stop saya nyerah aja. Ini susah, ini bukan untuk saya gitu ya. Itulah yang namanya gagal teman-teman. Oke ya. Kegagalan terjadi pada saat kita berhenti atau menyerah. Nah, hal ini akhirnya memunculkan kalimat ini. Kegagalan itu adalah option atau choice. Kegagalan itu adalah pilihan, teman-teman. Ya. Jadi kegagalan itu pilihan. Semua keputusan balik lagi ke diri sendiri. Mau lanjut atau mau berhenti. Kalau berhenti ya gagal. Kan gitu ya. Jadi kegagalan itu adalah pilihan. Nggak ada yang maksa teman-teman. Ya, nggak ada yang maksa kita untuk gagal. Ya, itu keputusan murni diri sendiri. Oke deh, nggak bosan-bosannya saya kasih contoh ya. Kita pakai contoh mengemudi. Pada saat teman-teman belajar ya. Namanya kan belajar tuh. Belajar mengemudi mobil ataupun motor. Kan ada guru. Nah guru ini kan bisa teman kita, bisa keluarga kita yang ngajarin ya kan.
Ataupun bisa juga guru kursus mobil atau guru kursus motornya. Nah pada saat kita belajar, kan nggak sesuai tuh. Wah kok gini ya, maunya maju mundur. Ya, maunya belok kanan, kayaknya goyang-goyang, akhirnya malah nyungsep. Kan gitu misalnya naik motor kan. Kok nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya inginkan kan adalah lancar, berhasil. Ya. Nah karena ada yang nggak sesuai ini kan namanya rintangan teman-teman. Pada saat teman-teman menemui ini, kan pilihannya ada dua teman-teman. Mau lanjut, coba lagi, atau berhenti aja. Guru kan menyarankan, gini, kamu kurang gini, coba sekarang lagi. Salah lagi kan. Dibenerin lagi, dikasih tahu, gini aja, gini. Oke, coba lagi nyetirnya. Kan gitu terus, sampai kapan teman-teman? Sampai bisa, sampai berhasil. Pada saat teman-teman memutuskan, udah saya stop aja, nggak mau mengemudi lagi. Itu namanya gagal. Berarti kan teman-teman gagal untuk bisa mengemudi. Ya kan? Itu ya contohnya. Nah jadi kalimatnya gini. Saya tutup dengan kalimat ini ya teman-teman. I will not stop until I win. Nah win di sini itu bukan berarti maksudnya menang pertandingan ya. Maksudnya win adalah sukses ataupun berhasil. Saya tidak akan berhenti sampai saya berhasil. Misal nih teman-teman, kan kita kasih contoh bisnis ya. Dalam dunia bisnis kita mengibaratkan kesuksesan itu dengan finansial atau materi. Katakanlah teman-teman pengen punya penghasilan 20 juta sebulan. Dari posisi sekarang saat ini, untuk mencapai posisi 20 juta sebulan, pasti kan akan menemui berbagai hambatan. Wah, kok begini ya? Wah, nggak sesuai nih. Saya jalan bisnis kok ada rintangannya, ada tantangannya. Pilihannya adalah lanjut, coba lagi, atau nyerah. Pada saat kalimat ini teman-teman patrikan ya, ingat terus dalam pikiran, I will not stop until I win. Artinya adalah, saya nggak akan berhenti sampai saya mencapai 20 juta sebulan. Kalau teman-teman menganggapnya seperti itu, nggak akan berhenti, berarti yang ada namanya apa teman-teman? Mode belajar kan, mode pembelajaran. Bukan gagal teman-teman. Teman-teman itu lagi belajar aja, belajar gini. Nggak cocok, ganti dengan metode ini, ganti dengan cara ini. Sampai kapan? Sampai 20 juta per bulannya tercapai. Cukup jelas ya? Jadi kesimpulannya dua kalimat ini. Yang pertama adalah kegagalan itu merupakan pilihan. Option atau choice ya, pilihan. Keputusan di tangan teman-teman. Yang kedua, I will not stop until I win. Pada saat teman-teman bisa menerapkan dua hal ini, maka saya yakin sekali teman-teman pasti berhasil. Nggak ada yang namanya gagal. Yang ada hanya belajar. Tapi John, pertanyaan terakhir nih. Saya ngerti metode pembelajaran, tapi bagaimana cara membangkitkan semangat? Ya bisa down, ya ketemu rintangan, tantangan bisa down, ya kan? Gimana supaya semangatnya terbakar? Oke, teman-teman bisa nonton di video-video saya sebelumnya. Ada 2-3 video yang membahas tentang strong why atau alasan kuat. Kenapa harus ada alasan kuat? Pada saat teman-teman menemui hambatan atau rintangan ya untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan, alasan kuat itu penting teman-teman. Pada saat teman-teman berpikir ingin menyerah, alasan kuat inilah yang membuat teman-teman tetap terbakar semangatnya untuk coba lagi. Ya, karena kalau menyerah itu gagal atau fail. Oke ya, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link mindsetlogy.com yang dapat teman-teman akses untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara kerja pikiran kita. Di dalamnya juga ada audio yang teman-teman bisa cek. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay tuned. Bye. Speed up.